mengajukan beberapa pertanyaan atau pertanyaan tentang kelas pelajaran IPB. Sebelum itu Ibu nama saya Ernawati SPD. Nama saya Ernawati SPD. Saya bertugas di SD Negeri 1 Laksa. Saya guru kelas. Guru kelas itu mencakup pelajaran matematika, bahasa Indonesia, agama, PKS, IPA. Baiklah, sini kita akan mulai. Yang kita mulai dengan pertanyaan pertama, Bu. Metode pembelajaran apa yang paling sering Ibu terapkan di kelas? Metode pembelajaran pertama ya, waktu sekarang zaman era ini, metode itu sepertinya metode yang saya gunakan karena pendekatan ya, tanya jawab, pertama awal kita tanya bagaimana keadaan kamu di rumah, pasti anak akan belajar di kelas dengan gembira, dengan senang. Sepertinya karena ada anak yang datang ke sekolah itu seperti terbebani, ya, terbebani masalah. Jadi kita dengan cara pendekatan dulu kepada anak, ya, dengan seperti saat kita memberi materi, si anak merasa pembelajarannya nyaman dikerjakan, ya. Jadi pendekatan dulu, pendekatan kepada anak saya saya lakukan. Kemudian setelah lakukan, kita beri nasihat, ya, sama guru. Kemudian dengan cara metode media, dengan menggunakan media. Di sana anak dengan media kan berarti semangat, ya, seperti tontonan, ya, alat media peraga. Itu mereka kan ingin mengetahui bagaimana bentuk, bagaimana cara, bagaimana dengan media tersebut kan anak bisa semangat mencari tahu. Sekarang kan anak udah lebih pintar, ya, dengan adanya apa? Dengan adanya media pembelajaran di rumah seperti apa, komputer, kemudian handphone, ya, dan alat sebagainya. Sekarang mungkin di rumah orang ini fasilitasnya lebih terpenuhi di yang ada di sekolah. Mungkin orang tuanya yang kantoran, ataupun orang tuanya guru. Jadi kan media semua lengkap di rumah. Sekarang udah ada, nggak payah lagi tuh pergi keluar ke warung atau apa beli paket, karena sekarang udah ada wifi di rumah. Gitu, ya. Selanjutnya Ibu, bagaimana cara Ibu menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar anak yang berbeda-beda? Ya, itu dia. Setiap hari itu, ya, karena ibu ini sudah hampir 16 tahun, ya, mengajar. Itu dia metodenya. Karena ada anak yang suka dengan cara metode seperti ini. Karena anak itu semua nggak sama pembelajarannya. Saya suka dengan metode ini, metode pembelajaran alat peraga. Ada yang mau instan saja, yang pakai buku. Anak-anak cara belajar mereka kan berbeda-beda. Ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau yang aktif, ya, ingin tahu, oh, medianya ini dan ini. Dengan materi yang ada aja, kalau anak yang memang aktif, dia langsung mencari, langsung menggali informasi yang dia inginkan, ya. Sebenarnya apa sih tantangan Ibu untuk menghadapi kurikulum saat ini? Yang saya merasa, ya, tertantang kurikulum ini banyak sekali peraturan yang tidak lagi pada zaman dulu, ya. Peraturan yang ditambah oleh terlalu banyak breaking. Jadi materinya kalau dulu monotonnya kan baca buku ini, kalau sekarang
dengan banyak membaca lebih ilmunya lebih kurang, karena anak sekarang ini dengan banyak caranya dengan melihat. Jadi kalau melihat anak mengingat, kalau dulu kita membaca, kalau anak sekarang kita banyak membaca nggak akan ingat, tapi harus kita tampilkan tontonan. Jadi melihat usia, pernah aku melihat, pernah aku membaca. Ibu ada pesan Motivasinya ya, mungkin kita tantangan lebih ke depannya lebih lagi maju ya. Jadi tantangan sekarang kita lebih susah ya, lebih lagi susah kita kendalikan. Karena apa? Dengan adanya media sekarang sudah bebas dipegang oleh mereka ya. Kalau dulu kita bisa pegang media HP atau alat-alat seperti komputer, laptop itu kan terbatas. Dan sekarang ini kita lihat anak yang baru bisa berjalan saja dikasih media udah mengerti. Jadi kadang-kadang kita guru ini kewalahan apa anak-anak lebih lagi mengetahui alat media seperti handphone ya, lebih mengerti paham mereka. Jadi motivasi saya untuk kedepannya kita sebagai guru lebih lagi bisa dapat ya, bisa memberi nasihat atau lebih menguasai konsep, lebih lagi kita paham bagaimana karakter anak ya, karena tidak semua yang kita lihat terjadi sekarang di media. Contoh kemana seperti yang telah terjadi ya, gara-gara tidak dapat membeli pensil. Jadi kita harus lebih mendekatkan diri kepada anak. Kita lebih banyak bertanya, karena kita nggak tahu anak ini tuntutan di rumah seperti apa, di sekolah seperti apa. Dia merasa di sekolah tuh ya pernah jumpa teman, nggak tahu di rumah sekarang lagi ekonomi kita lagi kurang-kurangnya ini ya, lagi tidak baik-baik saja. Anak ini kan dia menuntut harus ada. Sementara anak ini nggak tahu bagaimana keadaan di keluarganya, ya. Jadi dengan kadang pakai ada harus menuntut. Sementara orang tua untuk angkat sehari-hari atau bekerja masih kurang, ya. Mungkin ada pertanyaan atau antara kami pada ibu ini akan Ois ke depan, nanti berdiri. Nah, organ tubuh Ois mana yang mau Ois gerakkan? Tangan, coba Ois angkat tangan. Nah, di tangan kita ini ada berapa? Ada sendi apa, nak? Coba goyangkan. Semua tangan anak ibu, gerakkan.